Jadi kita akan membicarakan beberapa teaching approach sebenarnya hari ini, atau beberapa metode atau beberapa pendekatan yang biasanya kita bisa gunakan untuk anak-anak dengan autism specifically dalam populasi yang nonverbal gitu. Nah, tapi mungkin kita perlu sedikit ya membahas dan melihat mengenai communication skills di anak-anak dengan autism ini. Walaupun saya yakin mungkin Bapak dan Ibu juga cukup sedikit banyak mengetahui gitu ya secara garis besar. Nah, tetapi kenapa saya mengulas lagi? Karena pada saat kita membicarakan mengenai non-verbal kid with autism atau anak-anak dengan populasi non-verbal dengan autism spectrum disorder, kita perlu memikirkan bahwa kondisi komunikasi atau kesulitan komunikasi yang mereka miliki ini kompleks. Jadi kita nggak bisa memisahkan satu hal dari hal yang lain. Contoh gitu ya. Pada saat kita melihat ke arah fungsi komunikasi, kita nggak bisa memisahkan seorang anak, oh ini kan komunikasi, ini kan bahasa, ini kan ranahnya nih, terapis, wicara gitu ya. Dan memisahkan itu kemudian dari kondisi sensori mereka. Gitu, nggak bisa seperti itu karena setiap anak, setiap individu itu adalah a whole gitu. Sebagai seorang individu yang kita harus lihat dari berbagai macam sisi sehingga kita bisa tahu bagian mana mempengaruhi apa. Oke, jadi di anak-anak dengan autism spectrum disorder, karakteristik dan kesulitan utamanya yang mempengaruhi komunikasi mereka jatuh di dalam 5 bagian besar. Ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan social communication di sini. Yang kedua adalah language and related cognitive skills. Yang ketiga behavior and emotional regulations. Yang keempat sensory and feeding issues. Dan yang kelima adalah challenges of the communication partners. Keseluruhan inilah yang membuat permasalahan komunikasi di anak-anak dengan autism. Dan ini terjadi di semua individu dengan autism. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan, baru kemudian kita melihat secara spesifik ke populasi autism yang jatuhnya ke dalam kategori nonverbal. Nah, pertama kita melihat dari segi social communication. Nah, pada saat kita melihat dari segi komunikasi sosial, biasanya kita akan melihat ke 2 bagian besar. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti sudah sering mendengar terminologinya, gitu ya. Yang pertama, joint attention, dan yang kedua adalah social reciprocity, gitu. Kita sebutnya yang pertama adalah kemampuan untuk beratensi secara bersamaan, yang kedua timbal balik sosial. Nah, kenapa sih 2 hal ini menjadi faktor utama? Karena memang anak-anak dengan autism spectrum disorder ini menjadi masalah yang paling mendasar. Kenapa ini harus disebutkan? Karena kalau di area ini masih sangat lemah, maka nanti kita akan lihat betapa sulitnya untuk membentuk yang namanya verbal communication. Dan kenapa nanti sampai besar pun hal-hal itu akan bisa menjadi faktor. Kenapa seorang anak mungkin jatuh ke dalam kategori minimally verbal atau verbal tapi non-functional gitu ya, atau non-verbal, totally non-verbal. Nah, jadi yang pertama joint attention. Joint attention itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa melihat atau beratensi terhadap suatu topik yang sama, suatu aktivitas yang sama, suatu event yang sama. Jadi misalnya kalau saya bilang, lihat botolnya ya, saya bisa melihat ke botol ini, Bapak Ibu melihat juga ke botol yang sama. Ini yang kita sebut dengan joint attention, berbagi atensi. Anak-anak dengan autism spectrum disorder, kalau kita lihat secara penelitiannya, mereka kesulitan dengan yang namanya joint attention. Jadi beratensi terhadap satu area yang sama, makanya komunikasi itu jadi sangat sulit. Karena mereka memiliki predisposisi atau kecenderungan untuk merespon kepada yang kita sebut sebagai non-social stimulus, gitu. Artinya stimulus yang tidak datang dari lawan bicara. Dan lebih berfokus pada environmental, lebih fokus pada non-social stimulus dibandingkan dengan social stimulus. Jadi pada saat mereka mendengar suara AC misalnya, suara pintu diketok, suara TV tombolnya dinyalakan, responnya bisa sangat cepat. Tapi kalau dipanggil namanya berkali-kali, bisa nggak noleh.
Itu yang kita sebut respons mereka lebih banyak pada stimulus-stimulus yang sifatnya non-sosial dibandingkan stimulus-stimulus yang sifatnya sosial. Nah, ini sangat mendasar. Makanya di anak-anak atau individu dengan autism spectrum disorder, komunikasi menjadi sulit. Kenapa? Karena mereka sudah punya kecenderungan untuk lebih merespon terhadap non-social dibandingkan yang social stimulus. Apakah ini masalah pendengaran? Gitu ya, kadang-kadang orang tua nanya. Enggak. Makanya orang tua kalau ditanya, anaknya punya masalah pendengaran enggak Bapak atau Ibu? Enggak. Anak saya bisa dengar kok. Buktinya kalau ada pintu diketok atau saya nyalain, ngeklik aja deh suara TV. Entah TV-nya itu nyetel apa. Dia bisa lari dan deketin. Jadi pendengaran bukan masalah pendengaran, not a hearing issue. Tapi memang punya predisposisi terhadap stimulus-stimulus non-sosial. Nah, yang membuat joint attention ini menjadi sulit terjadi. Yang kedua, kalau dia kurang yang namanya joint attention, maka dia kurang juga yang namanya social reciprocity, timbal balik sosial. Misalnya, papa mamanya marah. Belum tentu dia bisa bereaksi dan memahami bahwa papa mama marah, kemudian memberikan respon yang sesuai terhadap respon yang diberikan oleh si papa mama itu. Gitu. Timbal balik sosialnya menjadi sulit. Karena balik lagi, respon terhadap stimulus sosial rendah menyebabkan joint attention yang kurang, dan kalau dia nggak bisa beratensi terhadap suatu event tertentu atau objek tertentu atau suatu topik pembicaraan tertentu, maka social reciprocity menjadi sangat sulit. Gitu. Nah, itu perlu kita pahami bersama-sama ya. Makanya nanti pada saat kita bicara strategi akan lebih jelas. Yang kedua, permasalahan utama juga ada di masalah bahasa dan kemungkinan permasalahan kognitif. Kenapa dibilang masalah bahasa? Karena mereka sulit dengan yang namanya non-verbal communication, gitu. Membaca hal-hal yang sifatnya non-verbal. Saya mengernyitkan dahi. Artinya apa kira-kira? Saya bisa mikir, saya bisa nggak suka, saya bisa cynical gitu ya, agak sinis melihat sesuatu. Nah, dan itu harus diinterpretasikan tergantung dari situasi sosial yang ada. Saya tersenyum, bisa jadi saya benar-benar senang, bisa jadi itu adalah senyum sarkastis, bisa jadi sebenarnya saya nggak suka tapi saya menampilkan seolah-olah saya suka, ya kan? Tergantung dari konteks dan situasi sosial. Nah, anak-anak dengan autism pada dasarnya karena respon terhadap stimulus sosialnya rendah, maka area-area yang input jadi sulit diinterpretasikan. Sehingga semuanya seperti literal untuk mereka. Ya, senyum udah pasti happy. Senyum nggak mungkin sad. Padahal ada loh orang-orang yang tersenyum pada saat sedang sedih. Nggak dapet tapi, gitu ya. Kenapa? Karena senyum pasti senang. Nggak ada jalur berpikir yang lain, gitu. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Karena biasanya cara berpikir mereka juga tidak terlalu fleksibel. Kalau kita bisa berpikir semua penyebab lain yang menyebabkan seseorang bisa tersenyum. Anak-anak ini karena kognitifnya, cara berpikirnya tidak fleksibel dan cenderung rigid, ada aturan tertentu, mengikuti suatu pattern tertentu, hal-hal ini menjadi sulit. Yang kedua, mereka punya kelemahan dengan yang kita sebut dengan play skills. Nah, jadi nggak heran kalau anaknya masih non-verbal, Anda akan diberikan program-program terapi yang meningkatkan play skills. Nah, kenapa harus meningkatin play skills? Fungsinya apa? Fungsinya adalah karena pada saat mereka bermain, jadi kita bayangin ya, kalau seorang anak bisa bermain dokter-dokteran, pura-pura datang, periksa pasien, pakai stetoskop, ditempelin ke badan. Itu artinya dia paham rutinitas pergi ke dokter. Itu seperti apa? Ekspektasinya pergi ke dokter itu seperti apa? Kalau saya bisa main jual-jualan, saya kasih uang, saya terima barang, pura-pura gitu ya. Maka dia bisa tahu rutinitas di dunia luar itu pada saat jual beli,
pergi ke pasar, pergi ke Indomaret, pergi ke Hypermart, itu seperti apa? Nah, kalau seorang anak belum bisa melakukan itu, maka dia nggak punya bayangan how the real world works. Gimana caranya nih, gitu ya. Real world dunia yang sebenarnya beroperasi itu seperti apa. Dan kalau nggak tahu, buta istilahnya, dibawa ke dalam lingkungan seperti itu, maka penuh dengan kecemasan. Jadi timbullah emotional reaction nanti di dalam situasi-situasi tertentu yang dia nggak bisa bayangkan ini kira-kira akan jadi seperti apa. Gitu. Nah, symbolic play itu juga adalah satu skill di mana seorang anak bisa pura-puranya nih, misalnya ngeliat gitu ya, ada barang lah, terus dia bisa begini, halo gitu ya, pisang gitu, dia pakai seolah-olah jadi telepon, atau buku dia tempelin seolah-olah jadi handphone. Nah, itu adalah skill yang penting karena apa? Karena mereka merepresentasikan suatu benda dengan benda lain. Nah, ini adalah fondasi dari mereka merepresentasikan suatu benda dengan sebuah kata yang sifatnya sangat abstrak. Jadi mereka yang punya kesulitan dengan play skills, maka kemampuan untuk merepresentasikan suatu konsep dengan kata-kata lain atau dengan kata yang sifatnya sangat-sangat abstrak, itu masih sulit di situ. Jadi nggak heran mereka nggak pakai kata-katanya untuk merepresentasikan itu. Karena kemampuannya belum sampai situ, gitu ya. Nah, yang ketiga, verbal communication. Nah, verbal communication di sini tidak hanya kemudian menggunakan bahasa secara reseptif dan ekspresif, jadi tidak hanya berbicara mengenai belum tentu mereka paham gitu ya, atau belum tentu mereka bisa mengekspresikan diri, tetapi ini juga berbicara mengenai speech function atau fungsi berbicara. Di mana kita tahu anak-anak dengan autism spectrum disorder juga bisa memiliki kondisi yang kita sebut dengan apraxia atau childhood apraxia of speech, di mana ini menjadi sulit untuk mereka mengkoordinasikan otot-otot gerak mereka untuk bisa membentuk suatu suara tertentu. Nah, bayangkan ya, bunyi bicara di dalam bahasa kita tuh sangat banyak. Gitu. Jadi kalau yang sempat ikut session tadi pagi ya, kita punya 33 bunyi bicara yang semuanya dibentuk dengan posisi artikulator yang berbeda. Saya nggak bisa bikin dengan posisi artikulator yang sama dengan gitu. Ototnya yang bekerja beda semua. Maka harus ada koordinasi yang baik untuk kita bisa membentuk semua bunyi bicara itu dan mengeluarkannya secara lancar. Nah, jadi di anak-anak dengan autism spectrum disorder, beberapa atau sebagian dari mereka juga memiliki kondisi ini, di mana verbal communication menjadi sangat sulit. Mungkin udah tahu mau ngomong apa, mungkin udah tahu mau ngeluarin kata-kata apa, tapi jadi sangat sulit untuk keluar. Bukan nggak mau, nggak bisa. Ya. Nah, kemudian literacy. Beberapa dari mereka juga punya kesulitan di area yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Ada yang sangat pinter bacanya, tapi nggak paham, gitu ya. Atau ada yang misalnya nggak bisa baca. Atau hanya mengandalkan memori. Bisa mengenali simbol-simbol tertentu, bisa membaca simbol-simbol tertentu, tapi dari memori. Nah, itu juga area yang bisa mereka alami. Dan yang terakhir adalah executive function. Executive function ini adalah kemampuan kita untuk bisa melihat kembali perilaku kita. Apakah respon yang saya berikan salah? Apakah respons yang saya berikan benar? Apakah saya harus mengulangi respon yang itu lagi? Mama marah. Aku banting mainan. Mama jadi semakin marah. Executive function memampukan kita untuk berpikir, tadi mama marah. Terus aku banting mainan. Mama jadi bikin marah. Harusnya aku banting mainan nggak ya?
Itu executive function. Dan anak-anak dengan autism spectrum disorder tidak semuanya memiliki fungsi eksekutif yang baik. Nah, jadi ini semua adalah kesulitan-kesulitan. Seiring dengan dua area yang tadi, maka kita bisa melihat dan tidak heran bisa muncul yang namanya kesulitan dengan regulasi diri dan regulasi emosi. Gitu. Karena apa? Karena nggak tahu nih, nggak bisa berpikir kalau aku punya masalah, langkah apa yang harus aku ambil, sebaiknya aku melakukan apa, kemudian aku harus ngapain lagi, gitu, untuk memperbaiki kesalahan itu. Disertai juga dengan kemampuan yang tadi, rutinitas yang harusnya ada di dunia luar ini, harusnya berlaku seperti apa ya? Yang tadi saya bilang main dokter-dokteran, gitu. Belum ada nih di mereka. Jadi begitu masuk tempat baru, yang ada apa? Kecemasan, takut, deg-degan. Ini bakal ngapain? Ini bakal ngapain? Walaupun sudah pernah pergi ke banyak tempat terapi. Kalau itu tidak serta-merta dikenali oleh mereka, maka semua konsep itu bisa menjadi konsep yang baru. Makanya dibawa ke tempat baru, reaksinya adalah nangis, marah, cemas, teriak, lari-lari, muter gitu ya. Semua perilaku-perilaku yang berhubungan dengan itu. Kalau perilaku tersebut, perasaan tersebut sudah timbul, maka setiap orang akan berusaha untuk meregulasi dirinya sendiri. Kita, misalnya, berada dalam ruangan, ruangannya terlalu dingin, maka kita akan berusaha meregulasi diri sendiri. Kita akan ngapain? Pakai jaket, kalau bawa jaket. Kalau enggak, pergi keluar, ngangetin diri sebentar, nanti baru masuk lagi. Nah, itu adalah cara kita meregulasi diri. Anak-anak ini kalau tidak memiliki kemampuan regulasi diri yang baik, maka mereka melakukan apa yang mereka tahu. Lari, loncat, teriak, ekolelia terus-menerus, mengucapkan kata yang sama terus-menerus. Tapi itu semua adalah cara untuk meregulasi diri. Nah, di beberapa yang memiliki kesulitan secara kognitif pun, kita bisa melihat adanya perilaku maladaptif. Jadi kita melihat adanya agresi, mungkin bisa mukul, bisa nendang, bisa lempar gitu ya. Bisa nyubit, bisa jambak, tantrum, atau perilaku-perilaku yang sifatnya imatur untuk anak-anak seusia dia. Dan tentu saja tidak bisa dipisahkan dari yang namanya sensori. Nah, ini semua terjadi dan dipengaruhi oleh kemampuan seorang anak untuk bisa merespon terhadap semua sensori informasi yang masuk. Ada anak-anak yang hiperresponsif. Jadi dapat sensori sedikit aja, stimulus sedikit aja, terus tiba-tiba reaksinya jadi super besar gitu ya. Ada yang hiporesponsif. Stimulus sudah dapat banyak banget, dia sama sekali nggak merespon. Anak-anak dengan autism spectrum disorder itu kita nggak bisa pukul rata. Dia akan punya, misalnya kita bilang anaknya hiporesponsif, berarti dia hiporesponsif di semua sensori. Enggak juga Bapak Ibu. Dia bisa hiporesponsif di sensori-sensori tertentu, hiperresponsif di sensori-sensori yang lain. Misalnya, suara papa mamanya bisa sampai teriak-teriak papa mama, dia nengok juga enggak. Hiporesponsif ya, responnya turun di bawah rata-rata. Ya. Tapi dengar suara mic aja, gitu ya, suara mic, wah bisa lari, tutup telinga, terjadi di anak yang sama. Hiperresponsif dalam satu stimulus, hiporesponsif di stimulus yang lain, dan ini terjadi di stimulus yang berbeda-beda. Nah, hal ini semua mempengaruhi bagaimana jalannya komunikasi. Dan yang terakhir adalah, kenapa kita di sini hari ini, adalah ini. Memang secara research ini juga menjadi satu bagian yang menyebabkan komunikasi itu menjadi sulit adalah challenges from the communication partners. Jadi kita yang menjadi partner komunikasinya,
yang punya kesulitan yang amat sangat untuk mengerti dan memahami apa sih yang sedang dikomunikasikan oleh anak kita. Gitu ya. Nah, semua ini yang menyebabkan adanya permasalahan komunikasi di anak-anak dengan autism. Nah, pada saat kita bicara komunikasi verbal, maka saya harus menunjukkan yang namanya piramid ini. Semua orang, sebagai orang tua, sebagai terapis, sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah supaya anak kita punya verbal communication. Itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena itu yang paling efektif, paling cepat bisa menyampaikan informasi yang kita butuhkan sesingkat mungkin. Tapi yang disebut dengan verbal communication itu cuma ada di dua, ini nggak kelihatan di TV-nya, tapi di dua bagian atas ini loh. Jadi kalau bicara verbal communication, ini bicaranya di sini. Sementara untuk verbal communication ini bisa terjadi, maka seorang anak harus punya pemahaman yang baik. Untuk pemahamannya bisa baik, maka dia harus punya kemampuan untuk berinteraksi sosial dan kemampuan bermain yang cukup adekuat. Untuk terjadinya social interaction dan play skills, harus ada kemampuan untuk attend and listen, memperhatikan dan mendengarkan. Untuk bisa attend dan listen, harus ada yang namanya pre-verbal dan early interaction skills, yang tadi saya bilang dengan joint attention. Sehingga mereka yang memiliki pre-verbal skills yang lemah, kita bisa bayangkan kenapa sulit sekali untuk mencapai yang di atasnya. Seperti itu. Karena ini pondasinya akan dibangun lagi skill lagi, akan dibangun lagi skill lagi, dibangun lagi skill lagi, dan lain sebagainya. Kalau anak Bapak Ibu saat ini masih sulit di area joint attention, maka akan sulit sekali kita mengajarkan konsep bahasa. Karena dari sini kita mau loncat ke sini nih. Kita maunya anak saya bisa dikasih instruksi terus dengerin. Ya susah kalau joint attention-nya masih sangat sedikit. Misalnya joint attention-nya cuma 5 detik, habis itu hilang dia. Maka sangat sulit untuk saya mengharapkan dia bisa tiba-tiba nyaut kalau saya panggil namanya. Gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam populasi nonverbal. Nah, jadi yang disebut dengan populasi nonverbal, ini kalau kita lihat secara penelitian memang berdasarkan beberapa jurnal mengklasifikasinya ke dalam kategori yang berbeda-beda. Tapi biasanya dikategorikan ke dalam minimally verbal apabila kemampuan untuk mengungkapkan kata-katanya kurang dari 20 sampai 30 kata. Tentu saja mempertimbangkan riwayat usia, riwayat intervensi, dan apakah mereka menggunakan alat komunikasi alternatif. Mempertimbangkan usia maksudnya gini, kalau anaknya masih 2 tahun, dia misalnya cuma bisa 20 sampai 30 kata, ya mungkin kita masih anggap ya oke lah gitu ya. Kurang sedikit tapi masih oke. Tapi kalau anaknya 10 tahun hanya bisa 20 sampai 30 kata, maka kemudian dia akan masuk ke dalam kategori minimally verbal karena sudah tidak sesuai lagi dengan ekspektasi secara perkembangan. Ya. Jadi ini adalah populasi yang sedang kita bicarakan sekarang. Nah, diperkirakan bahwa 25% sampai dengan 50% anak-anak dengan Autism Spectrum Disorder tidak pernah mengembangkan bahasanya lebih dari beberapa kata atau ujaran. Jadi saat ini karena semua permasalahan komunikasi yang tadi sudah kita lihat, maka kita menghadapi sekitar 25-50% dari population dengan Autism Spectrum Disorder yang istilahnya akan sulit masuk ke dalam kategori functionally verbal. Gitu. Verbal dan fungsional. Artinya verbal dan fungsional adalah dia punya cukup banyak kemampuan dan kosakata untuk merangkainya menjadi sebuah kalimat dan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Misalnya, pergi belanja, pergi sekolah,
minta sesuatu sama papa mama gitu ya. Nah, jadi kita lihat statistiknya. Kemudian kemampuan verbal yang fungsional jarang terbentuk setelah usia 5 tahun di anak-anak dengan autism spectrum disorder. Kata kuncinya jarang. Apakah bisa? Di anak-anak tertentu bisa. Tapi statistiknya menjadi lebih kecil. Kalau sudah di atas 5 tahun dan belum menunjukkan kemampuan verbal yang fungsional. Gitu. Artinya, dia belum bisa menggunakan kata-kata nih yang dia punya untuk tujuan berkomunikasi. Jadi di usia-usia tersebut, kemampuan verbal yang sifatnya fungsional menjadi lebih berkurang kemungkinan. Balik lagi, apakah berarti kalau anak saya nggak ngomong di usia 5, dia tidak akan pernah ngomong lagi seumur hidupnya? Belum tentu Bapak Ibu. Ini hanya bilang jarang terbentuk. Artinya seldom, itu tidak terjadi di setiap kali. Bukan rata-ratanya begitu. Gitu. Jadi kalau di usia 5 tahun belum ada kata-kata yang keluar sama sekali, kesempatannya, chance-nya, kemungkinannya untuk memiliki kemampuan verbal yang fungsional ya. Yang fungsional, dia bisa pakai buat sekolah, dia bisa pergi, dia beli barang sendiri, menjadi lebih kecil. Kenapa ini perlu untuk diketahui? Ya karena memang kita harus melihat kemampuan anak tersebut kalau kita mau bicara strategi apa yang kita mau pakai untuk berusaha meningkatkannya. Gitu. Oke. Jadi nanti tergantung kalau anak Bapak Ibu misalnya saat ini usianya masih 3 tahun. Apakah chance-nya masih ada? Masih dong, gitu ya, karena masih di usia early developmental period, golden age nih, gitu. Maka sebanyak mungkin intervensi kita berikan dengan harapan skill-skill yang tadi yang di piramid itu akan bisa dikuasai dengan lebih cepat dan lebih optimal supaya menunjang terbentuknya verbal communication. Tapi kalau kita bicara 10 tahun, tapi kata-katanya baru ada kurang dari 20. Apakah fungsional, verbal yang fungsional menjadi mungkin? Masih bisa, tapi chance-nya menjadi lebih kecil. Seperti itu. Ya, dan kemudian kita perlu melihat ke arah apa lagi sih yang harus kita lakukan untuk membantu nih itu populasi yang ini. Oke? Nah, anak-anak yang jatuh pada kategori minimally verbal memang memiliki, disebutnya secara intervensi ya, poorer outcomes dibandingkan dengan anak-anak yang bisa mengembangkan kemampuan komunikasi fungsional. Jadi outcome-nya, hasil akhirnya atau apa yang dilihat, tapi balik lagi ya, ini penelitian yang melihat dari tingkat pendidikan, pencapaian, pekerjaan, kemampuan hidup yang independen, dan relasi sosial. Mereka melihat dari 5 kategori itu. Jadi kalau dibandingkan dengan mereka yang bisa berkomunikasi secara fungsional, di 5 kategori ini, mereka yang masuk ke dalam populasi minimally verbal, pencapaiannya tidak sebaik yang bisa berkomunikasi secara verbal dan fungsional. Oke. Studi ini juga menemukan bahwa ASD, anak-anak dengan ASD nonverbal, memiliki kecenderungan untuk menampilkan respon hiporesponsivitas dan tipe sensory seeking yang levelnya cukup tinggi. Hiporesponsif itu artinya dikasih stimulus, nggak ada respon balik. Gitu. Ya, jadi responnya itu rendah banget. Saya panggil namanya sekali, dia nggak dengar. Saya panggil lagi 2 kali dengan intensitas yang lebih tinggi, nggak dengar. Saya panggil 3 kali, nggak respon. Dipanggil, ditoel, dicolek, nggak respon. Seperti itu. Ya, jadi kombinasi dari hiporesponsivitas dan sensory seeking behaviors inversely associated with language development. Inversely berarti berbanding terbalik. Hiporesponsifnya tinggi,
sensory seeking-nya tinggi, biasanya kemampuan bahasanya cenderung lebih rendah. Makanya semua intervensi yang kita lakukan berusaha untuk membantu dan meregulasi profil-profil sensori ini. Dengan harapan kalau dia tidak terlalu seeking atau kita bisa memenuhi kebutuhannya, maka kemampuan dia untuk belajar menjadi lebih baik, ya. Jadi language-nya bisa lebih bertambah. Seperti itu. Oke. Ya. Sensory hyporesponsiveness and seeking behaviors may be important factors hindering the development of functional verbal communication in children with ASD. Unusual sensory responsiveness can often be observed before the onset of speech and may yield important prognostic capabilities as well as inform early interventions targeting verbal communication or alternative communication options in young children with ASD. Jadi kalau kita sudah melihat dari kecil, ada pattern yang seperti ini. Sensory hyporesponsiveness. Kemudian seeking behaviors. Kita tahu secara penelitian ini menghambat terbentuknya komunikasi verbal. Sehingga program-program early intervention sudah mulai harus mendeteksi dan melihat profil-profil yang seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa coba intervensi sedini mungkin. Dan kenapa? Kita juga sudah mulai memperkenalkan penggunaan alternative communication options. Dari sejak kapan? Sejak mereka kecil. Gitu. Ini yang kita sebut dengan AAC, Augmentative Alternative Communication Methods. Gitu, di anak-anak yang kecil. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai strategi-strategi spesifik, gitu ya. Nah, makanya kita di sini nih, beberapa teaching approach atau specific strategies. Ada beberapa strategi spesifik yang biasanya kita gunakan. Yang pertama kita sebutnya dengan structured sabotage. Ini biasanya digunakan oleh terapis dan biasanya juga kita ajarkan kepada orang tua. Gitu. Jadi terminologinya secara kerennya namanya adalah structured sabotage methods, yaitu strategi di mana terapis merencanakan suatu aktivitas atau orang tua merencanakan suatu aktivitas dengan sengaja tidak memberikan semua yang dibutuhkan anak untuk dapat menyelesaikan aktivitas tersebut. Jadi misalnya, ini kita bicara di anak-anak yang nonverbal, berarti kan sulit ya untuk mereka mengekspresikan diri mereka secara verbal. Sehingga yang kita mau lakukan adalah membangun kesempatan untuk mereka bisa berkomunikasi dengan lebih banyak. Caranya apa? Si structured sabotage ini kita lakukan dengan merencanakan kegiatan atau memanipulasi lingkungan. Jadi misalnya, anak ini seneng banget main puzzle. Suka banget. Kalau main puzzle tuh suka jajarin A sampai Z terus-terusan. Gitu ya. Nah, structured sabotage akan memberikan dia tugas seperti itu, tapi salah satunya dihilangkan. Misalnya, hurufnya aja satu hilang. Biasanya reaksi yang pertama yang akan timbul adalah marah gitu ya. Yang banyak bekerja dengan anak-anak pasti tahu, marah, nangis gitu. Tapi kalau dia nggak lihat gitu ya, mungkin nggak akan langsung ke arah Anda gitu kan, karena bukan Anda penyebab itu hilang, tapi marah dan nangisnya mungkin terjadi. Nah, apakah tujuan structured sabotage ini intinya cuma buat saya bikin anak saya marah atau nangis? Bukan, Bapak Ibu. Tujuannya adalah membuat dia mulai berpikir dan mencari. Aku mau huruf C. Si C ini nggak ketemu. Gimana caranya supaya aku bisa cari huruf C ini? Pasti yang dia lakukan dia cari-cari dulu sendiri. Angkat dulu puzzle-nya, carilah di semua, di bawah meja dan lain sebagainya. Tapi begitu dia nggak dapet, yang terjadi apa? Dia akan mencoba avenues yang lain. Gitu ya. Nah, disitulah dia mungkin akan mulai mencari Anda. Nah, jadi jangan step in terlalu early. Gitu. Kadang-kadang kita itu begitu nangis, wah gitu ya, gak tahan. Kamu punya apa? Ya udah, mama cariin. Kemana tadi? Jatuhnya di
gimana gitu ya. Kalau yang ini harus terencana gitu. Jadi pada saat kita melakukan ini kita juga harus mengekspektasi reaksinya kira-kira akan seperti apa. Gitu. Nah, pada saat dia mencari jangan bikin goal yang sangat-sangat tinggi gitu buat anak kita. Artinya dia harus bilang puzzle baru akan saya kasih. Itu terlalu tinggi. Tadi kita udah lihat piramidnya ya. Jangan, kita mau bangun pre-communication skills yang saat ini belum ada. Jadi targetnya apa? Functional eye contact misalnya. Jadi artinya apa? Dia nyari Anda, tapi kita mau bangun dengan functional eye contact. Gitu. Artinya dia akan mencoba membangun kontak mata pada saat dia butuh sesuatu. Jadi kalau dia lihat mata Anda, baru kasih puzzle-nya. Oh ini ya, kamu cari yang ini. Gitu. Jadi kita nggak mengajarkan, saya sebagai seorang praktisi, saya berpikir segala sesuatu harus sifatnya fungsional. Jadi pada saat kita tahu anak-anak dengan autism spectrum disorder misalnya memiliki kesulitan dengan kontak mata. Tapi yang akan saya ajarkan kepada dia adalah fungsional, kontak mata yang fungsional. Saya nggak akan ngajarin dia gimana caranya staring. Tatap mata saya selama 10 detik. It's non-functional. Nggak ada di antara kita melakukan hal kayak begitu. Kalau ada, Anda pasti takut terus kemudian akan lari dan akan menghindari orang itu seumur hidup Anda. Siapa mau di stare kayak begini? 10 detik, 15 detik, nggak ada. Itu tidak pernah terjadi secara fungsional di dalam kehidupan kita. Jangan ajarkan skills yang non-functional. Ajarkan yang fungsional. Kapan saya akan mencari mata Anda? Waktu saya butuh, waktu saya mau ngomong, waktu saya mau minta, waktu saya mau build communication. Gitu. Ya, structured sabotage does that. Gitu. Memberikan kesempatan untuk itu. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya bisa banyak tergantung anak itu sukanya apa. Apa yang paling reinforcing buat dia? Dia sangat suka puzzle, pakai puzzle-nya. Dia sangat suka mobil, pakai mobilnya. Dia sangat suka apa? Masang-masang Thomas the Train, pakai Thomasnya gitu. Gunakan apa yang dia suka, tapi ciptakan lingkungan supaya dia bisa membentuk yang kita sebut dengan preverbal functional communication skills. Gitu. Kalau eye contact-nya sudah bisa, Anda sudah lihat ini terjadi secara konsisten. Jadi intinya ya, kalau structured sabotage harus dilakukan sering kali. Karena apa? Karena kita lagi ngajarin pattern baru. Gitu. Jangan dilakukan cuma sekali. Besoknya nggak pernah lagi dilakukan. Lupa dia, nggak ngerti. Itu kemarin dapat puzzle karena apa? Untung-untungan, nggak tahu. Saya begini, saya lihat, saya nggak tahu mana yang bikin dia dapat puzzle. Jadi lakukan secara sering. Make sure kita gunakan methods yang serupa dengan ekspektasi yang serupa. Jangan satu hari ngerjain eye contact, besok nggak bisa harus ngomong hari ini. Kemarin eye contact tuh udah dapet sekali, berarti hari ini ganti yang lain. Jangan kayak gitu. Bikin dulu konsisten skillnya, baru kemudian naikin. Sekarang butuh apa? Eye contact tambah gerakan tangan. Simple, one step at a time gitu. Tapi kita lakukan, ya. Oke, jadi ini adalah another activity, sample activity ya. Jadi mirip seperti si structured sabotage, namanya inside out of reach gitu. Di mana kita akan memberikan anak itu balik lagi, idenya is the same, yaitu kesempatan untuk bisa berkomunikasi. Tapi tadi sudah lihat ya dari videonya ya, ada kontainernya bening. Jangan kontainer botol bekas yang udah ada labelnya macam-macam, nggak kelihatan sama anak itu ya. Jadi kontainernya bening, diisinya sama barang yang dia benar-benar suka. Tapi pastikan dia nggak bisa buka. Kalau Anda kasih dia kontainer yang dia bisa buka, this activity tidak akan berhasil gitu ya. Udah tahu ya? Oke, baik. Jadi kasih kontainernya yang dia nggak bisa buka. Kalau anaknya sudah lebih besar dan semua kontainer yang tipenya seperti ini sudah bisa dia buka, maka kita bisa merubah sedikit aktivitasnya. Misalnya, kontainernya kita taruh di tempat yang out of reach. Gitu, tidak bisa digapai oleh anak itu. Apakah itu di dalam lemari kaca, apakah itu di dalam rak yang lebih tinggi dari dia. Gitu ya. Tapi kita yang harus cukup kreatif untuk apa? Untuk membangun kesempatan-kesempatan dia supaya bisa berkomunikasi.
Similar idea to structured sabotage. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah yang kita sebut dengan structured play, gitu. Bermain tapi terstruktur. Di mana structured play ini kita juga bisa lakukan karena permainan adalah alat yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi seorang anak. Kalau kita bermain dengan anak itu, kita memberikan yang namanya auditory bombardment. Kesempatan untuk mereka mendengar kata-kata yang sama lagi berulang-ulang dalam konteks yang benar. Karena balik lagi, pada saat atau saya sebagai seorang praktisi, kita fokus di functional communication. Kalau nggak fungsional, saya mengulang-ulang suatu kata sama anak itu, maka dia mungkin nggak akan pakai dalam kehidupannya sehari-hari, gitu ya. Misalnya saya tunjukin bola, saya suruh dia ngulang bola berkali-kali dalam bentuk gambar, tapi dia nggak pernah main bola seumur hidupnya, maka si bola itu tidak akan berarti buat si anak. Nah, sehingga kalau kita menggunakan structured play, artinya kita memberikan konteks. Kita lagi bermain bola dalam situasi seperti ini. Kita lagi bermain kereta dalam situasi seperti ini, gitu. Pakainya untuk ini, caranya seperti ini, bendanya seperti ini, ya. Membantu mereka untuk mengkategorisasi informasi yang masuk dan memberikan kesempatan untuk melatih pragmatic acts atau kita sebutnya sebagai social communication skills, ya. Jadi kita melihat bahwa dilakukannya dalam konteks bermain. Ada berapa kali kata truck yang Anda dengar tadi? Banyak ya. Kita berikan pengenalan akan suatu kata dalam frekuensi yang banyak di dalam suatu konteks yang dia suka dan jelas dia mainkan. Oh, truck itu ini. Kemudian dia akan memberikan atau mendapatkan stimulasi lagi mengenai kata-kata yang lain. Cows, berapa kali kita bisa mengulang itu dalam suatu konteks permainan? Banyak. Jadi itu yang kita sebut dengan kita bisa memberikan auditory bombardment sebenarnya untuk anak kita dalam konteks bermain. Tapi terstruktur, artinya pada saat kita bermain, kita sudah tahu, kita nggak cuma main sama dia. Hari ini aku tahu aku akan ngajarin dia kata-kata tertentu. Hari ini aku tahu aku akan mengajarkan dia konsep-konsep bahasa tertentu. Misalnya under, over, gitu ya. Yang tadi di bawah, di atas. Nah, ada yang kita targetkan pada saat kita bermain dengan anak kita. Tapi konteksnya permainan yang terstruktur. Okay. Nah, kemudian team-based activities. Jadi aktivitas-aktivitas seputar suatu tema tertentu. Dan ini biasanya sangat bisa banget kita gabungkan dengan si structured play. Di mana misalnya kita punya suatu tema tertentu, kemudian kita bermain dengan tema tersebut, gitu. Dan ini temanya bisa berganti-ganti. Mungkin hari ini bisa main kereta sama dia, besok memasak sama dia, besok melakukan hal yang lainnya lagi. Gitu ya. Ini bisa dikombinasikan supaya kemampuan komunikasinya berkembang dalam setting yang lebih natural. Dan kalau Bapak Ibu tadi juga sudah melihat videonya, kebanyakan consequences-nya sebisa mungkin adalah natural consequences. Gitu. Ya, jadi kalau dia bisa minta tolong, dia akan dapat apa yang dia mau. Natural consequences. Kenapa? Karena ini nih yang akan terjadi secara natural. Kita tidak bisa mereinforce semua jenis perilaku sehingga sebisa mungkin. Saya nggak bilang semuanya, tapi sebisa mungkin kalau kita bisa memberikan natural reinforcement, kita bisa lebih membangun keinginan komunikasi secara intrinsik. Oke, ya, team-based activities tema-temanya bisa banyak. Kita akan skip ini aja. Nah, di sini. Jadi strategi untuk meningkatkan komunikasi, selain dari hanya itu, kita juga mencoba mengajarkan mereka cara-cara lain untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat loh, kesulitannya untuk mencapai verbal communication seperti apa. Kita sudah lihat statistiknya, maka kita harus juga memberikan mereka media atau cara berkomunikasi
selain dari apa yang nyaman buat kita. Kenapa saya bilang nyaman buat kita? Karena verbal communication is good for us. Supaya kita bisa ngerti, gitu kan? Tapi supaya kita bisa ngerti, belum tentu itu menjadi cara berkomunikasi yang paling mudah untuk mereka atau yang paling efektif untuk mereka. Nah, jadi balik lagi, gunakan apa yang disukai untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, menggunakan kesukaannya yang tadi ya, menggunakan berbagai macam stimulus untuk mendukung tercapainya tujuan ini, dan biasanya gunakan mainan-mainan yang kita sebutnya sebagai people toys. People toys itu adalah mainan-mainan yang anak itu suka, tapi dia nggak bisa mainin sendiri. Contohnya bubbles. Semua anak suka bubbles. Saya nggak pernah ketemu satu anak pun yang nggak suka bubbles, ya. Dan bubbles itu sangat murah sebenarnya untuk dibuat, gitu kan. Cuma sabun campurin air. Oke, sekarang ya ada yang dijual non-toxic dan lain sebagainya. Tapi biasanya anak-anak itu sulit untuk membentuk gerakan mulut yang cukup supaya bisa meniup. Dia suka main bubbles tapi nggak bisa niup, nggak bisa bikin sendiri. Bubbles is a great toy to use sebagai people toys. Kenapa? Kalau dia mau, dia harus minta bantuan orang lain, dan bantuannya spesifik to the person, ke orangnya. Karena kalau nggak ditiup, bubbles itu bisa keluar nggak? Nggak bisa. Makanya gunakan yang manual ya Bapak Ibu. Jangan mesin yang udah muter-muter sendiri. Jadi kalau mau main bubbles sama anak-anak kita untuk meningkatkan komunikasi, mainnya yang zaman dulu itu loh ya. Nah, yang ada bubble one, kita celupin, kita angkat, kita blowing gitu. Memang lebih repot gitu ya, tapi ini lebih membangun komunikasi daripada kita setelin bubbles yang mesin itu loh. Ya, oke. Nah, lakukan itu. Mengatur lingkungan, memberikan sedikit demi sedikit apa yang diinginkan, jadi anak akan terpacu kembali gitu ya, menggunakan structured sabotage dan rutinitas tertentu. Nah, kita mau masuk ke bagian yang ini. Gunakan visual untuk membantu anak mempelajari informasi-informasi yang berbeda. Pilihan yang dia punya, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana melakukan sesuatu, dan apa saja yang dia harus harapkan pada saat masuk ke dalam situasi-situasi yang berbeda. Ini yang kita sebut dengan visual schedule. Ini bukan PACS, ya. Ini namanya visual schedule. Berbeda nanti dengan teks. Visual schedule adalah gambar-gambar yang kita gunakan untuk mengajarkan si anak rutinitas tertentu, konsep tertentu, pemikiran tertentu. Ingat ya, tadi kita bicara kesulitan dengan symbolic play, artinya kesulitan untuk membayangkan rutinitas di dalam real world itu seperti apa. Memberikannya dengan atau dalam bentuk visual akan membantu membuat konsep itu menjadi lebih nyata. Dan mereka tahu urutannya berapa. Dan mereka tahu kapan rutinitasnya akan selesai. Kalau kartunya cuma 6, berarti begitu aku menunjuk kartu yang ketiga, sisanya tinggal 3 lagi. Gitu. Daripada kalau nggak ada, aku nggak ngerti ini kapan bakalan selesai rutinitas ini dan menimbulkan anxiety. Jadi pakai visual. Nah, bisa digunakan seperti ini, ya, bisa bikin yang pakai flap, ditutup, kalau sudah selesai berarti sudah selesai. Bisa dicabut, tempel di papan velcro, bisa dicabut, gitu. Anda bisa taruh di tembok, pakai glue tack, ya, pokoknya hal-hal tersebut membantu. Dan kemudian kita masuk ke dalam yang ini. Kalau kita bicara non-verbal, maka kita tidak boleh menutup diri pada yang kita sebut dengan alat komunikasi augmentative dan alternative. Augmentative artinya kita membantu menambahkan dari apa yang mereka belum bisa. Ya. Alternatif artinya kita memberikan metode komunikasi lain selain dari metode komunikasi utama atau verbal. Dan jangan takut, AAC atau alat komunikasi alternatif dan augmentatif ini tidak akan membuat anak kita menjadi non-verbal. Bukan itu.
AAC use tidak akan membuat seorang anak menjadi nonverbal. AAC use akan membantu, makanya disebutnya alternatif augmentatif. Dia akan membantu karena apa? Karena tidak ada penggunaan AAC yang tidak menggunakan sound. Gitu. Jadi penggunaan AAC akan selalu ada sound components di dalamnya. Nah, AAC ini ada banyak metode. Yang pertama kita bisa menggunakan yang seperti sign language gitu ya. Bisindo atau kalau Indonesia namanya sistem isyarat bahasa Indonesia. Jadi ada dua kalau di Indonesia. Ada CB, sistem isyarat bahasa Indonesia, atau Bisindo. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya. Kemudian augmentative alternative communication itu juga macamnya ada banyak. Ada yang dari low tech, artinya hampir tidak ada teknologi yang digunakan, sampai dengan yang high tech. Nah, salah satu optionnya yang low tech itu adalah PEX, Picture Exchange Communication System. Siapa yang sudah pernah pakai? Oke, ya, PEX. Pakainya gambar-gambar, gitu ya. Ribet nggak pakai PEX? Ribet. Gitu. Semua klien yang sudah mencoba PEX, is it good? Good. Bekerja nggak? Bekerja. Ribet nggak? Super. Gitu. Kenapa? Karena gambarnya harus banyak. Gambar-gambar ini kemudian harus ditempelkan di dalam satu buku. Kalau bukunya udah penuh, beratnya setengah mati. Ada yang bawa satu ransel, isinya cuma buku sama gambar-gambar. Susah mencarinya. Sehingga saat ini memang lagi kita ini masanya lagi bergerak ke arah high tech AAC. Karena apa? Karena yang low tech AAC ini bagus untuk membangun initial communication, tetapi maintenance-nya menjadi sulit, gitu ya. Jadi masuk ke dalam high tech AAC. Nah, untuk PEX sendiri. Mungkin saya masuk ke sini dulu ya. Ini adalah yang high tech AAC. Ini contohnya ya. Kenapa saya ambil contoh ini? Karena Seaboard ini adalah sebuah aplikasi yang sudah bisa digunakan di dalam bahasa Indonesia. Ini an open source AAC device, artinya gratis, tidak berbayar. Seaboard ini bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita bisa share the board dengan yang lain. Jadi gurunya bisa punya board yang sama dengan anaknya, bisa punya board yang sama dengan orang tua, dan lain sebagainya gitu ya. Kita punya features itu. Nah, ini adalah salah satu contoh high-tech AAC. Apakah AAC hanya ada Seaboard? Enggak. AAC itu aplikasinya ada sangat banyak. Apakah semua anak cocok hanya dengan Seaboard? Enggak. Bisa jadi ada anak yang lebih cocok dengan Gotok, ada anak yang lebih cocok dengan penggunaan AAC yang lebih sederhana lagi, jadi seperti Big Mac Button, atau ada anak dengan AAC yang jauh lebih kompleks lagi, misalnya verbally, jadi AAC-nya bentuknya udah dalam bentuk kata-kata, gitu. Nah, tapi Seaboard ini salah satu yang menurut kami berdasarkan penggunaan sejauh ini cukup user-friendly, mudah digunakan, available di dalam bahasa Indonesia, suaranya juga bisa diganti gitu ya, ada suara laki-laki, ada suara perempuan, ada suara yang anaknya juga, kalau saya nggak salah ada yang suaranya anak yang lebih kecil gitu, jadi sesuai lah kalau kita mau pakainya sama anak-anak, tapi itu belum tentu ada di dalam semua bahasa. Nah, jadi AAC itu bentuknya nanti akan kayak begini gitu ya, ada yang namanya core board. Dan core board ini adalah sesuatu yang kita bisa set nanti. Core board-nya apa saja yang akan kita lakukan, gitu ya. Oke, jadi pada saat Anda masuk ke dalam Seaboard, maka Anda bisa membuat account, gitu ya, ada account-nya sendiri. Dan kemudian ini kelihatannya yang seperti ini. Di handphone bisa, di laptop bisa, di iPad bisa, di tab bisa, gitu ya. iOS friendly, Google friendly, Android friendly, gitu. Nah. Jadi kemudian Anda akan bisa nih nanti ngeklik gitu ya, ngajarin dua ya atau tidak gitu. Kemudian ini ada kategori-kategorinya dan ini bisa kita ganti. Gambarnya bisa diganti, ininya icons-nya bisa diganti dan lain sebagainya. Kalau dipencet nanti, saya coba pencet one button. Nggak bisa yang ini, yang itu, yang kuning coba. Nah, nanti dia akan keluar suaranya. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi dipencet, kemudian akan keluar suaranya. Nah,
Jadi ini adalah sampel yang kita sebut dengan high-tech AAC. Di mana it's application based, anaknya bisa pakai sehari-hari, orang tuanya juga akan bisa pakai, dan ini membantu untuk mereka bisa menggunakan atau berkomunikasi dengan cara lain selain dari hanya verbal. Nah, oke, saya udah dulu. Berarti saya cuma punya 2 more minutes. Oke, 1 more minute deh ya. Oke. Nah, jadi pada saat kita bicara mengenai AAC, apakah harus ini? Enggak harus ini. Apakah anak saya bisa menggunakan AAC yang berbeda? Tentu saja. Gimana caranya saya tahu AAC mana yang paling cocok untuk anak saya? Anda harus menjalani yang namanya pemeriksaan. Khusus untuk menilai AAC use mana yang paling kompatibel dengan anak Anda. Setelah diperiksa terus gimana? Oh, parents-nya harus training. AAC is not an easy thing. Kenapa? Karena Anda memperkenalkan sistem komunikasi baru kepada anak Anda. Artinya, Anda juga harus pakai sistem komunikasi itu. Mau pakai sign language pun, Anda harus pakai. Dan nggak cuma Anda yang pakai, seluruh lingkungan di sekitar anak itu pun juga harus pakai. Gitu ya. Kalau mau belajar bahasa Prancis, kata orang, paling gampang? Pergi ke Prancis dong. Kenapa paling gampang pergi ke Prancis? Semua ngomong Prancis. Semua pakai. Saya dengar setiap hari, saya lihat dipakainya kayak gimana. AAC, bentuknya apapun juga adalah bahasa yang baru. Paling mudah belajarnya kalau semua pakai. Ya, makanya di center kami sekarang kita lagi melakukan yang kita sebut dengan AAC Immersion Program. Oke, jadi itu sedikit informasi untuk bagaimana strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk membantu komunikasi untuk anak-anak dengan autism, specifically non-verbal communication. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu. Oke, nah mungkin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, selamat siang Bu Sheila. Tadi Bu Sheila kan mention soal sensori ya, ada juga hubungannya dengan gangguan komunikasi terutama di ASD. Saya ingin tanya berdasarkan pengalaman Ibu Sheila, kalau mengetahui anak-anak yang punya isu sensorinya terutama di area rhythmicity dan sequencing problemnya, apakah yang Bu Sheila pernah berdasarkan pengalaman Bu Sheila aja, itu pasti memiliki gangguan speech atau komunikasi. Jadi bisa di area sistem sensori yang mana aja, hanya memang spesifiknya dia punya isunya di bagian rhythmicity dan di sequencing. Oke. Mungkin bisa di-elaborate what kind of sequencing yang lagi dibicarakan? Karena nanti takutnya persepsi saya. Mungkin belum karena dia masih communication-nya masih rendah, jadi kebanyakan mereka in terms of motor planning. Gitu ya. Jadi dari ideation, motor planning itu juga ada isu, terutama di area yang sequencing dan rhythmicity. Jadi kayak nggak ada rhythm, body rhythmicity-nya tuh nggak ada. Jadi kayak all over the place lah. Jadi saya pengen apakah bisa dari pengalaman Ibu Sheila memang anak-anak yang memiliki isu itu pasti ada struggle di area atau challenges di area language or communication. Oke, mungkin saya jawabnya dari pengalaman ya. Oke, jadi anak-anak yang memiliki kesulitan dengan ideation, kemudian dengan perencanaan, apakah dia juga pasti memiliki language problem? Kalau kita bicara ini terjadi secara motorik, apakah pasti mengalami language problem? Kita nggak bisa bilang pasti. Tapi apakah kemungkinannya menjadi lebih besar? Iya. Kenapa? Karena pada saat kita bicara ideation, it's the same idea. Pada saat kita berbicara mengenai kemampuan bicara dan kemampuan komunikasi, kita juga berbicara mengenai topik yang sama. Kalau motor praxis, kita bicara ideation, kemudian execution, planning and execution. Kalau di dalam komunikasi, maka kita bicara ke arah cognitive linguistic processing, motor planning and programming, kemudian neuromuscular execution. Jadi idenya tetap sama. Kalau misalnya problem praksisnya ini terjadi secara motorik dan ini mempengaruhi speech motor, of course dia akan punya kesulitan di area bicara. Apakah serta-merta pasti mempengaruhi language? Not necessarily, gitu. Tapi kalau yang dibicarakan misalnya anak saya nih kesulitan nih with things yang berhubungan dengan auditory pattern, auditory rhythms, auditory memory,
Nah, hal-hal tersebut yang kemungkinan besar memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap language, not necessarily speech. Speech therapy itu tidak seperti itu. Speech therapy itu ditujukan untuk mencari bagaimana caranya kita bisa membuat individu ini bisa berkomunikasi dengan lebih optimal dan fungsional. Itu fokusnya. Functional dan optimal communication. Gitu. Dan itu berbeda dengan ngajarin anak saya bicara. Kenapa saya bilang berbeda? Karena begitu kita lihat komunikasi, kita melihat individu secara keseluruhan, kita melihat lingkungan, kita melihat kebutuhan komunikasi, kita melihat sistem sensori, kita melihat semua obstacles, hindrance, atau halangan yang membuat komunikasi ini menjadi tidak optimal dan kita mentargetkan itu. Jadi kalau misalnya saat ini saya menghadapi anak, ya misalnya usianya 17 tahun, gitu lah. Anggaplah kalau anak-anak 7 bahkan 25 tahun kita bicara dewasa, gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sheila atas semuanya. Jadi ternyata memang seru banget ya Bapak Ibu untuk mempelajari tentang komunikasi untuk anak dengan autisme nonverbal atau verbal terbatas. Nah, mungkin boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi.